Selamat bertemu kembali bersama Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMK dan SMA. Materi kita pada minggu ini yaitu menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual dalam teks ceramah. Kita masih pada bab yang ketiga, mengelola informasi dalam ceramah. Adapun indikator materi kita pada minggu ini yaitu siswa mampu 1. Menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Yang kedua, menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Kegiatan yang pertama, menelaah bagian-bagian penting dalam teks ceramah. Penting atau tidaknya suatu uraian dapat pula berdasarkan kebermanfaatannya. Apabila bagian itu dianggap bermanfaat atau sangat perlu diketahui, maka bagian itulah yang penting. Sementara itu, pernyataan lain yang kurang bermanfaat atau sudah diketahui maksudnya, maka bagian itu bukanlah penting. Dengan demikian, penting tidaknya suatu uraian biasanya berbeda antara pendengar yang satu dengan pendengar yang lainnya. Meskipun demikian, berdasarkan paparan yang tersaji dalam teks ceramah itu, suatu informasi dianggap penting apabila informasi itu bersifat umum, yang merangkum atau menjadi dasar uraian-uraian lainnya. Kegiatan yang kedua, menemukan kalimat majemuk bertingkat dalam teks ceramah. Perhatikan cuplikan teks berikut. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap pengguna bahasa yang baik dan benar. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan, yang menurut sindiran siswa, kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Cuplikan tersebut dibentuk oleh kalimat yang panjang-panjang. Hal itu karena kalimat-kalimatnya dibentuk oleh gabungan dua buah kalimat atau lebih. Hasil penggabungan itu kemudian membentuk kalimat baru. Salah satunya berupa kalimat majemuk bertingkat. Apa itu kalimat majemuk bertingkat? Kalimat yang memiliki lebih dari satu klausa dan hubungan antara klausa tidak sederajat. Salah satu klausa ada yang menduduki induk kalimat, sedangkan unsur yang lain sebagai anak kalimat. Jenis-jenis kalimat majemuk bertingkat. Yang pertama, kalimat majemuk hubungan akibat. Ditandai oleh kata penghubung sehingga, sampai-sampai, maka. Contoh, A. Ia terlalu bekerja keras sehingga jatuh sakit. B. Penjelasan diberikan seminggu sekali sehingga anak-anak dapat mengerjakan tugas-tugas mereka dengan teratur. Kalian perhatikan pada bagian A. Di situ ada konjungsi sehingga. Jadi di situ ada dua kalimat yang digabung menjadi satu. Kalimat yang pertama yaitu ia terlalu bekerja keras. Kalimat yang kedua yaitu jatuh sakit. Kedua kalimat ini digabung dengan konjungsi sehingga.
Induk kalimatnya adalah ia terlalu bekerja keras, sedangkan anak kalimatnya yaitu jatuh sakit. Jenis yang kedua, kalimat majemuk hubungan cara, ditandai oleh kata penghubung dengan. Contoh, kejelasan PSMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya dengan memperkokoh pertahanan mereka. B. Dengan cara menggendongnya, anak itu dia bawa ke rumah orang tuanya. C. Pemburu itu menunggu di atas bukit dengan jari telunjuknya melekat pada pelatuk senjatanya. Kalian perhatikan pada contoh A. Kejelasan PSMS Medan berhasil mempertahankan kemenangannya. Itu merupakan induk kalimat. Kemudian digabung dengan anak kalimat, yaitu memperkokoh pertahanan mereka. Kedua kalimat ini digabung dengan konjungsi dengan. Yang ketiga, jenis dari majemuk bertingkat. Kalimat majemuk hubungan sangkalan ditandai oleh konjungsi seolah-olah, seakan-akan. Contoh, A. Keadaan di dalam kota kelihatan tenang, seolah-olah tidak ada suatu apapun yang terjadi. B. Dia diam saja seakan-akan dia tidak mengetahui persoalan yang terjadi. C. Ia pun menghapus wajahnya seakan-akan mau melenyapkan pikirannya yang risau itu. Kalian perhatikan pada kalimat A. Di situ anak kalimatnya yaitu keadaan di dalam kota kelihatan tenang. Konjungsinya seolah-olah. Anak kalimatnya tidak ada suatu apapun yang terjadi. Anak kalimat ini terlihat dia sebagai menjelaskan maksud dari induk kalimat yang menyatakan keadaan di dalam kota kelihatan tenang. Jenis yang keempat, kalimat majemuk hubungan kenyataan ditandai oleh konjungsi padahal, seakan. Contoh, pura-pura tidak tahu, padahal dia tahu banyak. B. Para tamu sudah siap, seakan kita belum siap. Di sini akan Ibu jelaskan sama. Ada dua kalimat yang digabung menjadi satu menggunakan konjungsi padahal dan seakan. Pura-pura tidak tahu merupakan induk kalimat, sedangkan dia tahu banyak, yaitu merupakan anak kalimat. Padahal dia ini menyatakan hubungan kenyataan. Kenyataannya dia tahu banyak, cuma pura-pura tidak tahu. Jenis yang kelima, kalimat majemuk hasil ditandai oleh konjungsi makanya. Contoh, A. Tempat ini licin, makanya Anda jatuh. B. Yang datang berwajah seram, makanya saya lari ketakutan. Di sini dijelaskan hasil dari induk kalimat. Tempat ini licin, hasilnya Anda jatuh. Hasilnya itu digabung dengan konjungsi makanya. Jenis yang keenam, kalimat majemuk hubungan penjelasan ditandai oleh kata penghubung bahwa, yaitu contoh, A. Berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah seorang pelajar teladan. B. Kebun ini telah dibersihkan ayah.
yaitu dengan memangkas dan menebang belukar yang tumbuh di sekitarnya. C. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut. Kalian perhatikan pada bagian A. Induk kalimat berdasarkan riwayat hidupnya menunjukkan anak kalimat. Dia adalah seorang pelajar teladan. Di sini mereka menggunakan konjungsi bahwa sebagai hubungan penjelasan. Menjelaskan bahwa si dia ini adalah seorang pelajar teladan dari berkas riwayat hidup yang ditunjukkannya. Jenis yang ketujuh, yang terakhir, kalimat majemuk hubungan atributif ditandai oleh konjungsi yang. Contoh, A. Pamannya yang tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. B. Istri yang datang bersama dia itu seorang insinyur. C. Laki-laki yang berbaju putih itu adalah kakekku dari ibu. D. Kelompok pertama adalah mereka yang kurang memiliki kepedulian terhadap pengguna bahasa yang baik dan benar. E. Hal ini tampak pada ragam bahasa yang mereka gunakan yang menurut sindiran siswa kelompok kedua sebagai ragam bahasa kampung rambutan. Perhatikan pada bagian A. Pamannya itu merupakan induk kalimat. Inti dari kalimat yang mau dinyatakan hubungannya nanti. Tinggal di Bogor itu sedang dirawat di rumah sakit. Mereka menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan atributif. Agar lebih jelas, jenis kalimat majemuk bertingkat tadi Ibu buat di dalam tabel. 1. Jenis kalimat majemuk hubungan akibat menggunakan konjungsi sehingga, sampai-sampai, maka. 2. Kalimat majemuk hubungan cara menggunakan konjungsi dengan. Ketiga, kalimat majemuk hubungan sangkalan menggunakan konjungsi seolah-olah, seakan-akan. 4. Kalimat majemuk hubungan kenyataan menggunakan konjungsi padahal, sedangkan. 5. Kalimat majemuk hasil menggunakan konjungsi makanya. 6. Kalimat majemuk hubungan penjelasan menggunakan konjungsi bahwa, yaitu. 7. Kalimat majemuk hubungan atributif menggunakan konjungsi yang. Demikian materi kita pada pertemuan minggu ini. Apabila ada materi yang kurang jelas, silahkan bertanya di grup WA kelas masing-masing. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih.